Tes. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam. Kembali lagi bersama saya, Remondito Sadatigor Butar-Butar, dari kelas Petrologi 2021, kelompok praktikum 5, dengan NPM 2006572094. Dan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai acara 5, yaitu batuan piroklastik. Langsung saja menuju sampel yang pertama. Sampel pertama, batu ini memiliki warna coklat keterangan, dengan kekompakan consolidated karena dia menyatu. Lalu pemilahannya buruk karena ada yang kecil nih, sama ada yang kecil, ada yang besar. Lalu kemasnya matrix supported karena masih didominasi oleh matrix, dan strukturnya welded karena ini bukan vesikular karena tidak ada bolongan, dan juga ini bukan eutaxitic karena tidak ada layer-layernya. Jadi ini welded. Lalu untuk fragmen vulkaniklastiknya, yaitu es sebesar 100%, dengan jenis esnya itu fine tuff dan coarse tuff. Untuk jenis fragmennya sendiri, menurut saya kristal tidak ada di sini, dan fragmen litiknya sekitar 15% dan gelasnya sekitar 85%. Setelah itu kita lakukan plotting di sini, coarse tuff dan fine tuff. Lalu untuk penamaan root name-nya, karena tadi 100%, jadi di sini. Dan untuk qualifier-nya dihasilkan Vitrik. Jadi nama batuannya Vitrik tuff. Untuk genesanya sendiri terbentuk karena adanya pemadatan abu dan debu vulkanik yang mengalami proses pengendapan setelah terjadi letusan gunung berapi. Pengendapannya terjadi karena aktivitas vulkanik primer dan sangat dipengaruhi oleh angin dan gravitasi. Next, sampel kedua memiliki warna batuan abu-abu kehitaman dengan dengan kekompakannya consolidated karena menyatu, pemilahannya buruk, ada yang besar dan ada yang kecil. Kemasnya matrix supported karena masih didominasi oleh matrix. Strukturnya welded karena fragmennya terlaskan atau tergabungkan. Lalu untuk fragmen vulkaniklastiknya lapili sekitar 15% yang ditandai merah ini, dengan jenis lapili stone, dan ash sebesar 85% dengan jenis fine tuff dan coarse tuff. Jenis fragmennya kristal menurut saya sekitar 10% ada di sini, fragmen 25%, dan gelas 65%. Lalu kita lakukan plotting di sini, coarse tuff dan fine tuff, root name-nya di tuff, dan qualifier di Vitrik. Jadi kita namakan batuannya Vitrik tuff. Jenisnya sama seperti sebelumnya, bisa dilihat terbentuk karena adanya pemadatan abu dan debu vulkanik yang mengalami proses pengendapan. Next, sampel ketiga memiliki warna hijau dengan kekompakannya consolidated, pemilahannya buruk, ada yang besar dan ada yang kecil. Kemasnya matrix supported sama kayak sebelumnya karena masih didominasi oleh matrix, dan strukturnya eutaxitic karena ada layer-layernya nih. Ini yang kecil-kecil. Lalu untuk fragmen vulkaniklastiknya es sebesar 100% dengan jenis fine tuff dan coarse tuff. Lalu untuk jenis fragmennya sendiri, kristal tidak ada, fragmen litik sekitar 25%, gelasnya 75%. Kita lakukan plotting dan dihasilkan di coarse tuff dan fine tuff ini. Untuk root name-nya di tuff, dan untuk qualifier-nya di Vitrik. Jadi nama batuannya Vitrik tuff. Jenisnya sama, terbentuk karena adanya pemadatan abu dan debu vulkanik yang mengalami proses pengendapan. Next, sampel keempat memiliki warna putih keabuan dengan kekompakannya unconsolidated dengan pemilahan buruk. Ini ada yang besar, ada yang kecil. Kemasnya matrix supported karena masih didominasi oleh matrix dengan strukturnya masif. Lalu untuk fragmen vulkaniklastiknya, di sini ada lapili sekitar 30% dengan jenis lapili tepra, lalu esnya sekitar 70% dengan jenis fine ash. Untuk jenis fragmennya sendiri, menurut saya tidak ada kristal, dengan fragmen litik sangat sedikit, sekitar 5% menurut saya, dan gelas 95%. Setelah itu kita lakukan plotting. Ini tadi di fine ash. Lalu
penamaan root name-nya karena unconsolidated jadi pakai yang sebelah kiri ini, yang A, dan merujuk kepada Lapilli Ash. Dan untuk qualifier-nya ke Vitric. Jadi nama batuannya Vitric Lapilli Ash. Untuk jenisnya sendiri terbentuk dari akumulasi material piroklastik akibat adanya letusan gunung berapi namun tidak terpadatkan secara sempurna. Next, sampel kelima dengan warna abu-abu kebiruan eh, dengan kekompakannya consolidated dengan pemilahan buruk. Lalu kemasnya masih didominasi oleh matrix supported ya ini dengan struktur eutaxitic karena ada layer-layernya nih. Nih. Lalu ini yang kecil-kecil ada juga. Ini kecil. Lalu untuk fragmen vulkanik plastiknya, menurut saya ini ash 100%. Karena ini masih di bawah 2 mm ya, kayaknya ukurannya. Dengan jenis ashnya itu fine tuff dan coarse tuff. Untuk jenis fragmennya sendiri, kristal di sini sebesar 10%, menurut saya ada di sedikit. Fragmennya ada 40%. Nih. Lalu gelasnya 50%. Lalu kita lakukan plotting, di sini coarse tuff dan fine tuff. Untuk root name-nya di tuff. Dan qualifier-nya di Vitric. Dan kita dapatkan nama batuan Vitric tuff. Masih sama seperti sebelumnya, jenisnya terbentuk karena adanya pemadatan abu dan debu vulkanik yang mengalami proses pengendapan. Lalu next, sampel terakhir dengan warna coklat kemerahan yang memiliki kompakan consolidated dengan pemilihannya baik karena rata-rata hampir sama ukurannya. Lalu kemasnya matrix supported karena masih didominasi oleh matrix dengan strukturnya eutaxitic karena ada layer-layernya nih. Lalu fragmennya menurut saya di sini adalah pilih sebesar 10% dengan jenis lapilli stone dan ash sebesar 90% dengan jenis fine tuff. Jenis fragmennya sendiri menurut saya tidak ada kristal dengan fragmen litik 10% dan gelas 90%. Lalu kita lakukan plotting, di sini fine tuff. Untuk root name-nya di tuff dan qualifier-nya di Vitric. Dan kita dapatkan nama batuannya yaitu Vitric tuff. Masih sama, jenisnya terbentuk karena adanya pemadatan abu dan debu vulkanik yang mengalami proses pengendapan. Lalu ini daftar pustaka yang saya pakai dari Bonwitz, lalu Safety Ozen dan Kemal Gonkuolu, dan terakhir dari United States Department of the Interior. Mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih.